Ibu-ibu pada belanja, bapak-bapak tunggu di bawah gitu. Terus ada orang nawari jualan. Ada tempat buah dari kayu bisa dilipat begitu. Tiba-tiba saya tergerak, saya mau beli untuk istri saya. Tawar, saya beli 4. Udah. Kami naik mobil pisah. Itu rombongan besar, ada berapa keluarga? 6 atau 7 keluarga. Yang boleh pisah. Nah, waktu saya naik mobil, istri saya nggak di mobil itu, mobil lain. Nah, ada yang ngelihat. Loh, Oden beli itu? Iya. Tadi Cik Lus beli juga 3 sama-sama saya. Oh, masa? Bener. Jadi ngapain beli 7? Banyak-banyak begitu. Ya nggak bisa dibalikin. Karena saya jalan, kalau waktu New Zealand kami bisa tukar. Istri saya tukar yang satu itu. Setelah akhirnya begitu kami nyampe di hotel, betul. Dia beli 3, saya beli 4. Barang yang sama. Ya akhirnya dibagi-bagi sudah. Ngapain punya 7? Banyak betul. Nah, itu contoh. Saudara, pernah nggak nyoba dari rumah nggak janjian beli apa, tapi masuk supermarket suami istri untuk cek belinya sama nggak ya? Ngerti ilustrasi itu? Saudara, kesepakatan itu mutlak kita miliki dalam hidup. Katakan amin. Kekompakan suami istri. Sekarang kita tanya, kalau semua suami istri di dunia pakai ayat 19 Matius 18 ini, keluarga, suami istri, rumah tangga akan punya masalah nggak selesai-selesai atau tidak? Ngerti pertanyaannya? Ayo jawab. Kalau semua suami istri di dunia memakai ayat 19 Matius 18 ini, mungkinkah sebuah keluarga itu punya masalah yang nggak pernah selesai? Kenapa tidak? Karena sepakat. Dan dijamin oleh Tuhan Yesus, minta apapun juga. Maka itu yang rajin bertengkar, bertobat hari ini. Masa enggak malu dengan kucing? Sudah tua-tua gitu rajin bertengkar. Saya itu kalau ada anak-anak cerita ke saya, papa mama suka ribut bertengkar, saya kasih duit, belikan ring tinju. Suruh papa mama naik ke ring itu gebuk-gebukan. Kamu wasitnya, dah gitu aja. Ngerti contoh ini saudara? Rukunlah suami istri karena kita menghadirkan surga ke keluarga kita. Ayat 20. Ayat 20. Nah, gereja seringkali pakai ayat ini tapi tanpa ngerti. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Gereja di Tiongkok pakai ayat ini. Jadi buat gereja di Tiongkok, gereja itu bukan gedungnya, bukan pendetanya, bukan apa-apanya. Pokoknya ada 2 atau 3 orang. Itu gereja. Maka itu tiap kali mereka kumpul, mereka jabatan tangan atau pegang pundak, pokoknya kita berkumpul dalam nama Yesus. Tapi hari ini kita akan lihat kebenaran yang luar biasa. Terjemahan yang betul itu begini. Sebab di mana ada 2 orang dan orang ketiga, bukan atau. Itu terjemahan yang betul. Berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau kita keluarkan sebab di mana ada 2 orang. Siapa 2 orang di ayat 20 ini? Ayo jawab, nggak usah ragu-ragu. Itulah 2 orang yang di ayat 19. Siapa mereka? Suami istri. Sebab di mana ada 2 orang dan orang-orang ketiga. Bukan 3 orang sebetulnya. Orang-orang ketiga. Siapa orang-orang ketiga? Anak-anak. Jadi saudara, gereja itu di rumah, bukan di gedung. Katakan amin. Gereja itu di rumah, bukan di gedung. Siapa pendetanya? Si papa. Siapa majelisnya? Istrinya. Siapa jemaatnya? Anak-anak. Kok nggak amin semua ini? Itulah gereja. Nah, kalau keluarga itu kompak, ya renungkan ya, kompak, selalu berkumpul di rumah,
Waktu makan berkumpul. Jam kosong sebentar, kita doa bersama. Malam mau tidur kumpul. Baca Alkitab bersama-sama. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kalau Tuhan Yesus ada di tengah-tengah keluarga yang adalah gereja, Senin sampai ketemu Senin lagi, rukun. Saudara bisa bayangkan kalau hari Minggu orang-orang itu ke gereja, kalau pakai hari Minggu ini, maka masing-masing keluarga bawa Yesus dan kerajaan surganya. Maka kalau kumpul rame-rame, wah, suasana surga itu luar biasa. Tapi setan kurang ajar. Senin rukun, Selasa ribut. Rebo aman, Kemis gedug-gedugan. Jumat aman lagi, Sabtu maki-maki. Minggu ke gereja sudah babak belur. Betul? Terus suruh senyum. Kita mau ke gereja, senyum. Karena begitu bukan? Dilihat orang itu, jangan cemberut. Tuh. Betul nggak? Maka itu gereja isinya orang munafik. Bagaimana nggak munafik? Senin sampai Sabtu neraka itu. Minggu suruh ke gereja. Yang mimpin pujian, mompa. Ayo saudara semangat. Semangat apanya? Sakit hati ini. Ya gitu jawabannya. Rusak, saudara, rusak. Sekarang renungkan. Di mana ada dua orang dan orang-orang ketiga berkumpul dalam namaku, aku ada di antara mereka. Saya tanya begini, kalau keluarga-keluarga itu ada Tuhan Yesus, dengar pertanyaannya, ada enggak setan goblok dan setan nekat berani masuk? Lu sempat jawab, saya tanya ini. Oh, berarti saya belum ngerti pertanyaannya. Oke, saya ulangi. Menurut saudara, saya pelan-pelan ngomong ya, kalau keluarga-keluarga Kristen ini betul-betul kompak, sepakat, saling agree satu dengan yang lain, hidupnya luar biasa, lalu Yesus ada di dalam keluarga itu, ada nggak setan goblok atau setan nekat yang berani masuk? Nah, kalau yang goblok dan nekat aja nggak berani, yang pintar lebih nggak berani masuk. Lo tahu bedanya enggak? Lo coba ngerti nggak maksudnya itu? Yang goblok aja bisa mikir, oh jangan ganggu itu, ada Yesus, percuma. Ini yang goblok. Yang pinter lebih ngerti, aduh lewat aja lah, lewat percuma ke situ. Amin. Maka itu ayo jujur, rumah kita banyak setannya atau ada Yesusnya? Ayo jujur. Jawabannya cuma satu. Kalau anak-anak kita nggak betah di rumah, berarti ada setannya itu. Berarti ada setannya dalam hidup kita. Maka itu penting kita jaga pernikahan ini. Saudara, Bapa di surga itu sangat rindu hadir di dalam rumah tangga kita. Katakan amin. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Di mana Dia hadir. Bapa kita itu luar biasa. Ibrani 13 ayat 4. Ternyata kerukunan rumah tangga kita, ini yang masih lengkap suami istri, mari kita belajar ini. Ternyata kerukunan rumah tangga kita itu ditentukan di tempat tidur kita suami istri. Dengar ya? Saya akan buka ini. Karena anak-anak kecil pada nggak ngerti kalau saya ngomong ini. Kita sudah gede-gede semua. Ternyata suami istri, kalau kita dua nggak beres di tempat tidur, begitu keluar kamar, muka ini masih lebih cakep kodok. Ngerti kata-kata ini? Kodok itu masih lebih cakep, saudara. Kalau kita dua nggak beres tempat tidur itu keluar kamar, muka ini. Kalau sampai kita punya anjing, anjing pun takut melihat kita. Langsung lari bawa kolong. Sebab anjing tahu mau ditendang aku nanti ini. Serius dong. Luar biasa kalau sampai tempat tidur kita itu nggak beres. Luar biasa.